Enci menyapa semua anak-anak yang di rumah lewat salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Apa kabar hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita diberkati. Haleluya. Ada sukacita di hari ini? Yes, 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 yes. Sukacita, sukacita. Hu ha, hu ha. Yes, yes. Puji Tuhan. Enci percaya semua anak-anak yang di rumah di hari ini dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah anak-anak, orang itu harus bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sangat mengasihi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari anak-anak, Enci undang untuk berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ayo, kita berdiri dengan penuh sukacita. Kita menyanyi bersama-sama. Mari kita bersukaria. Dengan penuh semangat dan sukacita kita nyanyikan lagu ini. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan? Mari kita bersukaria. Anak-anak yang di rumah, saat ini kita akan berdoa. Ayo, duduk yang sopan dan kunci tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sungguh mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk hidup di dunia ini. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu mau beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menyertai ibadah kami, agar ibadah kami boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ayo anak-anak yang di rumah, saat ini kita akan angkat satu pujian yang berkata, ada sukacita. Mari dengan penuh semangat dan penuh sukacita kita angkat satu pujian ini. Ada sukacita. Ada sukacita di dalam hatiku, takkan ku ragu, karena ku tahu aku anak Tuhan. Ada sukacita di dalam hatiku, takkan ku ragu, karena ku tahu aku anak Tuhan. Adalah sukacita di dalam hatiku, takkan ku ragu, karena ku anak Tuhan. Ada sukacita di dalam hatiku, takkan ku ragu, karena
adalah sukacita di dalam hatiku. Takkan ku ragu, karena ku anak Tuhan. Ada sukacita di dalam hatiku. Takkan ku ragu, karena ku tahu aku anak Tuhan. Anak-anak, ada yang masih suka baking-baking dosa? Dalam 1 Yohanes 5 ayat 17a berkata, semua kejahatan adalah dosa. Kejahatan itu contohnya adalah malas beribadah, tidak menghormati orang tua, suka berbohong, mulut kotor, dan lain-lain. Nah, anak-anak, kalau torang masih suka berbikin dosa, torang masih jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, mari torang datang pa Tuhan, torang mengaku torang pedosa, dan torang berusaha untuk tidak berbuat dosa lagi, supaya torang hidup dekat dengan Tuhan. Anak-anak, semuanya sikap berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, anak-anak-Mu. Kami datang sujud menyembah kepadamu. Kami sadar kami masih sering melakukan dosa. Apakah yang kami lakukan terhadap orang tua, terhadap teman, terhadap kakak atau adik kami, terlebih kami lakukan terhadap-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami percaya lewat pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau telah mengampuni dosa kami. Oleh karena itu, kasihanilah kami dan ampunilah kami, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita bersyukur karena kita punya Allah yang sangat mengasihi kita. Bukti kasihnya, Tuhan datang ke dunia untuk menebus orang pedosa dan menyelamatkan kita semua, termasuk anak-anak. Oleh karena itu, jangan baking-baking dosa lagi, nih. Nah, anak-anak, mari kita menyanyi bersama-sama, Besar Cinta Yesus. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati tebus dosaku. Besar cinta Yesus, tiada terkatakan, Dia mati selamatkanku. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut. Dia mati namun lihat Dia hidup. Tuhan Yesus sungguh hidup, Dia menang kalahkan maut, agar kita hidup kekal selamanya. Hai anak-anak yang di rumah, saat ini kita akan membaca dan mendengar cerita firman. Ayo, ambil Alkitab, pegang Alkitab, semua siap membaca firman Tuhan dan mau dengar cerita firman Tuhan. Yang so tahu baca, mesti baca nih. Pegang Alkitab, orang mau baca sama-sama. Yang belum tahu baca, boleh pegang dulu tuh Alkitab, minta tolong kakak atau mama papa, atau mungkin ada oma opa, atau ada anak-anak besar di rumah, minta tolong baca akang. Untuk anak-anak yang belum tahu baca. Oke? Nah, pegang Alkitab, ayo semua
So pegang Alkitab anak-anak yang di rumah. Nah, tapi sebelumnya torang mau berdoa dulu nih. Mari torang mau berdoa supaya ini penyampaian firman Tuhan dipimpin oleh Roh Kudus. Oke? Mari berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sertailah Encik yang akan bercerita supaya diberi kemampuan untuk menyampaikan firman dengan baik, dengan benar, dan boleh dimengerti oleh anak-anak. Dan untuk semua anak-anak yang di rumah, biar Roh Kudus menolong agar anak-anak dapat membaca juga dengan baik dan mendengarkan cerita firman Tuhan dengan baik. Dan dalam pertolongan Roh Kudus, anak-anak mampu melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk membaca dan mendengarkan cerita firman. Di dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, pembacaan Alkitab terdapat dalam Markus 1 ayat 35 sampai 39. Markus 1 ayat 35 sampai 39. Yesus mengajar di kota-kota lain. Ayo, kita baca bersama-sama. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, coba anak-anak buka Markus 3 ayat 13 sampai 18. Ayo, yang tadi Markus 1, sekarang Markus 3 ayat 13 sampai 18. Ayo baca sama-sama. Judulnya Yesus memanggil ke-12 rasul. Mari baca sama-sama. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil, dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus, yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Selot. Demikianlah
pembacaan Alkitab. Ayo, Encik mau tanya, siapa di rumah yang suka mendengar cerita firman? Cerita firman Tuhan itu adalah benar, lebih gagah dari itu cerita-cerita di televisi. Karena cerita firman Tuhan itu berasal dari Tuhan dan sangat-sangat bagus dan benar. Dan anak-anak harus suka baca, suka mendengar cerita firman Tuhan. Oke? Suka toh mau baca toh tadi so baca. Nah, suka toh mendengar cerita firman toh? Encik yakin pasti suka. Ayo, Encik mau baca cerita. Cerita firman di sore hari ini tentang memberitakan Injil. Nah, apa itu Injil? Injil dia berarti kabar baik. Kabar baik bahwa Yesus telah datang untuk menyelamatkan manusia. Siapa manusia? Termasuk anak-anak. Nah, sekarang itu tugas memberitakan Injil adalah tugas seluruh umat manusia, termasuk anak-anak. Nah, sekarang anak-anak bertanya, Encik, engku, kita masih kecil. Bagaimana dang? Kita yang masih kecil semua memberitakan Injil. Boleh so? Oh, boleh sekali. Dan itu memberitakan Injil dari kecil sampai oma opa. Nah, kalau anak-anak yang masih kecil memberitakan Injil, dan bagaimana? Contoh anak-anak yang masih kecil sekali biasa dorang tahu menyanyi, iya toh? Menyanyi lagu-lagu rohani, menyanyi lagu-lagu tentang Tuhan Yesus, menyanyi lagu-lagu pujian untuk Tuhan Yesus. Di situ anak-anak sudah memberitakan Injil. Ya, kalau anak-anak kecil belum tahu baca, mau baca cerita belum pintar, belum hebat, mari dia so tahu menyanyi. Mari menyanyi lagu pujian, menyanyi lagu tentang Tuhan Yesus, menyanyi lagu-lagu untuk Tuhan Yesus. Di saat anak-anak menyanyi pujian untuk Tuhan Yesus, lagu tentang Tuhan Yesus, berarti anak-anak sudah memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Anak-anak sudah menyampaikan tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, adalah juru selamat yang anak-anak percayai, yang Encik dan anak-anak percayai, dan ada pak anak-anak hati. Itu Tuhan Yesus, dia torang pe Tuhan. Jadi itu Injil boleh torang sampaikan lewat lagu, lewat nyanyian untuk yang anak-anak kecil. Dan juga kalau anak-anak yang so tahu berdoa, biar masih kecil, Tuhan Yesus, terima kasih saya sudah boleh bangun. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Di situ juga ketika anak-anak berdoa, biar pendek-pendek, kok ada orang ada dengar, orang lain ada dengar, mama papa ada dengar, kakak ada dengar, orang lain ada dengar, adik-adik berdoa, Pak Tuhan Yesus. Di situ adik-adik sudah menyampaikan Injil. Sudah menyampaikan Injil bahwa satu, adik-adik itu percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu jadi lewat lagu, lewat doa. Dan kalau adik-adik so tahu bercerita, bilang itu Tuhan Yesus adalah Tuhan. Orang mesti percaya itu Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kalau adik-adik so boleh bilang itu pak orang lain, pak mama papa, pak kakak adik, apa saja. Kok adik-adik so berani bilang, di situ adik-adik juga sudah memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus yang adalah Tuhan. Nah gitu.
Berikut, anak-anak yang so lebih besar, yang so tahu baca. Enci, kita coba baca firman. Kita mau pimpin ibadah, kita kok so tahu baca. Kita so boleh pimpin. Oke, bagus sekali. Ketika anak-anak so tahu pimpin ibadah, so tahu dia so boleh baca firman, dia sampaikan tuh firman pada teman-teman, apakah di sekolah, di rumah, di gereja, anak-anak juga sudah memberitakan Injil. So menyampaikan Injil tentang Tuhan Yesus. Dia so baca cerita Alkitab tentang Tuhan Yesus. Biar baca, dia so boleh baca cerita tentang Tuhan Yesus. Encik tahu di sekolah, anak-anak coba pimpin ibadah toh? Ya, anak-anak so coba pimpin ibadah di sekolah, di gereja. Jadi apa giliran pimpin ibadah tuh anak-anak, di situ juga anak-anak sudah memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Luar biasa hebat. Berikut, apa lagi? Beritakan Injil dengan cara bagaimana? Itu sikap hidup setiap hari. Anak-anak kelakuan setiap hari, ja baking itu Tuhan Yesus ja kasih ajar. Ja baking itu Tuhan Yesus ja suruh. Ya? Itu Tuhan Yesus ja kasih ajar, itu Tuhan Yesus ja suruh, yang anak-anak ja dengar lewat mama papa ja kasih tunjung, lewat ibadah-ibadah, lewat guru-guru di sekolah ja kasih ajar tentang itu perintah-perintah Tuhan Yesus. Itu anak-anak baking dalam kehidupan setiap hari sebagai kewajiban anak-anak Yesus. Anak-anak baking kasih tunjung pak orang-orang kalau anak-anak Yesus dia kehidupan setiap hari, dia percaya Tuhan Yesus, dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, dia ja baking apa tuh Tuhan Yesus dia kasih ajar. Tuh Tuhan Yesus dia kasih ajar, itu tuh ja baking. Kasih tunjung pak orang-orang. Nah, kalau anak-anak sudah baking itu berarti anak-anak sudah memberitakan Injil tentang Tuhan Yesus. Jadi kasih tunjuk lewat iman. Percaya saya anak Tuhan Yesus. Saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kong di kehidupan setiap hari kita kewajiban. Kewajiban artinya mesti. Nem boleh nyanda. Mesti. Baking apa itu Tuhan Yesus ajaran, perintah itu tuh baking. Di mana itu ajaran-ajaran Tuhan Yesus? Ada di Alkitab. Itu ajaran-ajaran Tuhan Yesus semua ada di Alkitab. Tentang Tuhan Yesus, tentang ajaran Tuhan Yesus ada di Alkitab. Kalau anak-anak rajin baca, rajin beribadah, rajin ikut-ikut persekutuan di rumah, di gereja, di kolom, di sekolah, anak-anak yang so besar so tahu beribadah sendiri, anak-anak mau dapat banyak sekali diajarkan tentang nasihat-nasihat, ajaran-ajaran, kehendak-kehendak Tuhan Yesus yang harus dilakukan oleh anak-anak yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu ya. Ya, jadi pertama tuh mau kabarkan Injil lewat mulut, lewat doa, lewat nyanyian, torang pesikap hidup, ya, torang percaya Tuhan Yesus, torang terima Dia sebagai Juru Selamat, torang sampaikan pak orang lain lewat doa, lewat puji-pujian, lewat firman, torang dengar, torang kasih terus pak orang. Dan torang baking itu ajaran-ajaran Tuhan Yesus pak torang kehidupan setiap hari. Di situ torang sudah menyampaikan Injil tentang Yesus Kristus. Supaya orang-orang yang dapat dengar, orang-orang yang ada dengar lewat anak-anak pujian, lewat anak-anak kata-kata,
lewat anak kelakuan orang-orang jadi percaya Tuhan Yesus. Oh betul kote, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang harus dipercayai dan diterima sebagai juru selamat pribadi. Lewat anak-anak pesikap hidup, orang lain terima Tuhan Yesus, jadi percaya Tuhan Yesus. Di situ anak-anak sudah mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus. Oke? Amin. Percaya Yesus? Mau kabarkan Injil tentang Yesus? Ya, mantap. Enci percaya, anak-anak yang di rumah percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dan ingin mengabarkan, siap mengabarkan Injil Yesus Kristus, ajaran Yesus Kristus lewat kehidupan setiap hari. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anak, dalam bacaan ini, bacaan hari ini yang orang ada baca mulai dari hari Minggu, ada 2 kata yang berapa kali diulang. Ya, yang berapa kali diulang. 2 kata itu yang jadi tema dari bacaan dan renungan mulai dari hari Minggu, Pondok Gembira dan di 1 minggu ini. 2 kata itu, yaitu tentang memberitakan Injil. Jadi di ayat 38 ada, di ayat 39 juga ada, dan di ayat-ayat yang lain. Mari torang hafal, torang pakai gerakan ini kata memberitakan Injil. Jadi ada di ayat 38 ada kata memberitakan Injil. Di ayat 39 juga ada kata memberitakan Injil. Jadi dalam Markus 1 di ayat 38 dan 39 ada kata yang diulang tentang memberitakan Injil. Nah, orang hafal ya. Memberitakan Injil adalah tugas semua umat manusia termasuk anak-anak ya. Dalam Markus 1 ayat 38 dan 39 ingat ya. Dalam Markus 1 ayat 38 dan 39 ada 2 kata yang diulang yaitu tentang memberitakan Injil. Mari orang pakai gerakan memberitakan Injil. Ya, memberitakan Injil. Ya, ulangi. Memberitakan jadi dari mulut ya. Memberitakan Injil. Ya, ya. 2 kata ini terdapat dalam ayat 38 dan 39 tentang memberitakan Injil. Dan ingat anak-anak, memberitakan Injil adalah tugas semua anak. Oke? Amin? Amin. Setia, 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 setia pada Yesus. Setia, 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 setia pada Kristus. Baca Alkitab, rajin berdoa, yuk beribadah di gereja. Jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman. Setia, 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 setia pada Yesus. Setia, 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 setia pada Kristus. Baca Alkitab, rajin berdoa, yuk beribadah di gereja. Jangan lupa juga bersaksi kepada teman-teman. Anak-anak, saat ini torang semua berdoa. Mana sikap berdoa? Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, dalam ibadah tadi, kami telah mendengarkan dan merenungkan isi berita firman-Mu. Kiranya Tuhan, firman yang telah
kami dengarkan tadi, itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, tolonglah kami sebagai anak-anak agar kami senantiasa percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Dan ajarlah kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil, membawa kabar baik dari Tuhan Yesus kepada sesama kami. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak kami. Tuhan Yesus kiranya menjaga, melindungi, serta memberkati anak-anak kami. Kiranya kesehatan, kekuatan, dan perlindungan terus menjadi milik bagian dari anak-anak kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk keluarga kami. Mama, papa, kakak adik, dan oma opa kami. Tuhan Yesus kiranya menjaga, menyertai, memberikan kesehatan, kekuatan, dan jauhkanlah dari virus penyakit, dari malapetaka, mara bahaya. Biarlah kuasa-kuasa jahat tidak akan mengganggu kehidupan keluarga kami. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati segala cita-cita dan harapan dari anak-anak kami, agar anak-anak kami di masa depan boleh menjadi orang-orang yang sukses. Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, kita akan menutup ibadah kita di saat ini. Ayo semuanya berdiri, dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian Cari Jiwa bersama Yesus. Ayo anak-anak, dengan penuh sukacita kita nyanyikan pujian ini, Cari Jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Tangkap, tangkap, tangkaplah jiwa. Anak-anak, sekarang kita akan menerima berkat Tuhan. Semuanya berdiri, sikap yang baik, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa
dalam Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus selalu menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kita telah beribadah kepada Tuhan. Semoga boleh menjadi berkat bagi anak-anak semua. Shalom. Damai di hati. Tuhan Yesus memberkati.